Di poin yang ini, gue udah sering berapa kali bilang, dokter-dokter udah mengakui, beberapa jurnal katanya gue sebelum baca, tapi beberapa jurnal juga mendukung pernyataan ini bahwa humor itu mendukung sistem imun terhadap penyakit, khususnya penyakit batinia. Ini seru nih gue bilang. Kenapa gue bilang seru? Gue beli bukunya Pak Bambang. Bapak Bambang itu dosen UIN Ciputat, ya. Judulnya Humor Terapi, dan di situ ada sebuah chapter yang isinya mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sekaligus sudah menciptakan obatnya di dalam tubuh manusia tadi. Apa obatnya? Rasa bahagia. Rasa bahagia itu adalah menjadi pusat pengendali rasa sakit yang ada di badan kita. Sebenarnya kita nggak usah ke dokter, nggak usah beli obat. Kenapa? Karena obatnya ada dalam badan kita. Masalahnya nggak semua orang mau menggunakannya atau menolak untuk menggunakannya. Kalau gua selalu menggunakannya. Kenapa? Ya iya murah. Ya itu apa? Ketawa. Ketika gue begini, gue, ya Allah, leher gue nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ketika leher gue nggak ada, gila muka gue bersayap. Jenggot apa lemak ya? Tapi kira-kira gue merasa, ya Allah Tuhan, gue beneran, gendut amat gue ya. Tapi gue asik-asik aja, ya. Kalau gue pikir, aduh gue gendut banget, gue botak, gue pipi gue apa leher gue nggak ada. Kalau lo ngeluh terus, lo sakit beneran ntar. Hidup lo nggak bahagia. Gue sih ya udah begini, udah bahagia aja dengan apa yang gue dapat gitu loh. Ya, balik ke masalah imun tadi itu. Gue suka humor dari kecil, dari SD. Sementara orang-orang tuh kalau dulu kan zaman kaset ya teman-teman ya. Misalnya nih, zaman kecil gue tuh selalu beli kaset Sanggar Cerita, ya, tentang dongeng-dongeng Indonesia. Lucu, gue juga seneng dengernya. Cuma ketika disuruh pilih, kamu mau beli misalnya ke toko kaset nih zaman dulu ya, ada kaset Sanggar Cerita, ada kaset Warkop DKI. Gue maaf, gue beli kaset Warkop. Padahal waktu SD itu kan ada ya beberapa jokesnya Warkop yang sebenarnya bukan untuk anak SD, tapi gue menikmatin, ya, gue menikmatin meskipun itu ada beberapa hal sebenarnya lebih kepada jokes untuk orang dewasa, gitu. Gue menikmatin banget. Nyokap gue sampai bingung sama rumah, kamu kenapa beli tengah, kenapa nggak beli setengah cerita, kan bagus, ada pesan moralnya. Ya, iya sih, tapi maaf deh, gue lebih seneng Warkop ya. Warkop, kemudian Jayakarta Group tuh gue beli tuh, Sri Mulat. Gue pernah tuh beli kaset Warkop yang kaset Sri Mulat yang ada bintang tamunya Warkop, dan gue seneng banget dengerinnya. Jadi dari kecil memang gue selalu, kalau nyokap gue bilang kan, ya Sir, ya itu nggak mau susah. Bukan nggak mau susah nih, gue nggak mau hidup susah, nggak. Jadi gue nggak mau berpikiran ribet, susah, nggak mau. Gue pengen bahagia aja. Dan gue berusaha menganggap bahwa semua masalah itu enteng. Karena kalau gue anggap masalah itu berat, jadi berat beneran. Kalau gue anggap enteng, insya Allah nggak akan berat-berat amat. Menurut gue begitu, dan ternyata berhasil. Nah, ternyata humor itu memang ada kaitan langsung sama rasa sakit. Gua waktu itu kan lebih kepada meyakinkan diri gua, tapi gua nggak pernah bicara dengan orang yang ahli, ya. Suatu hari zaman gua masih siaran, gua wawancara, gua kan siaran pagi ya, wawancara produk obat, yaitu obat mah, ya. Dan dia bilang, sorry bukan obat mah, obat iya obat mah bener salah gua, obat mah, ya. Dan dia bilang gini bahwa mah itu tidak selalu dari telat makan. Nggak selalu mah itu disebabkan dari pola makan yang nggak bagus. Mah bisa disebabkan sebagian besar dari pikiran. Gue bingung, mah itu di perut, di lambung. Pikiran itu ada di kepala. Kepala sama lambung itu jauh menurut gue. Nggak ada kaitan langsung, kecuali ini lambung, ini kepala, sejajar. Mungkin gue bisa terima. Tapi kan ada dokter sana yang gue tanya, dok, emang bener? Dia bilang memang bener. Ada mekanisme kaitan langsung antara pikiran dan lambung. Jadi ketika lu stres, lu bisa aja kena penyakit mah. Padahal lu makan udah ho'oh, semuanya udah ho'oh. Gue langsung mikir, dok, saya nanya nih dok, anak saya itu kan ya namanya anak sekolah ya, kan suka ada ujian gitu kan.
Itu kalau yang ujian anak saya, yang diare ibunya. Kata dokter, dokter ketawa. Itu dia makanya Mas Yasir, kan saya bilang ada kaitan langsung dengan pikiran dan apa yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi ketika lu stres, lu gampang stres, badan lu akan ikut sakit. Jujur teman-teman, gua kolesterol ya, gua prediabetes ya, gitu. Tapi gue nggak mau terlalu mikirin itu. Gue mau mikir diri gue bahagia, tetap makan dijaga ya, meskipun banyakan lotion daripada jaganya. Lama-lama piara bulldog nih biar jagain kolesterol gue biar nggak naik-naik gitu loh. Ya. Tapi so far gue merasa badan gue fine-fine aja. Karena mungkin gue suka humor. Ya. Jadi imun tubuh gue tuh lumayan naik, lumayan tinggi. Bukan gue minta, enggak, demi Allah gue nggak mau minta, gue sakit gue nggak mau. Tapi dari gue kecil sampai sekarang, kalau gue ke rumah sakit cuma dua urusannya. Nengok temen gue, sama numpang kencing karena nggak tahan. Udah itu doang dua. Gue nggak yang dirawat, jangan sampai amit-amit. Sakit yang paling berat buat gue adalah ketika gue kena demam berdarah. Ya, sama waktu itu gue kena rematik, sampai pincang-pincang tuh gue. Ya, itu doang dua. Ya, kesininya alhamdulillah jarang-jarang sakit. Nih Solo jangan sakit lagi sih. Kemarin doang pas pandemi, gue sempat flu berat, gue sempat takut tuh. Gue kena covid gitu loh. Ini karena gue flu berat, udah gue di rumah aja deh. Ternyata setelah itu sembuh. Kemudian keluarga gue itu sempat swab tes. Adik ipar gue kena positif Omikron, ya covid. Gue negatif. Gue gak tahu apakah memang gue sangat disayang oleh Tuhan sampai kemudian gue jarang sakit, atau memang Tuhan memberikan gue imun tubuh yang cukup tinggi lewat humor tadi. Apakah gue flu berat itu covid? Gue gak tahu karena memang gue belum cek waktu itu. Tapi sih gue ngerasa apa yang ada di gejala-gejala Omikron itu gak ada di gue. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya gue gak kena covid. Jangan sampai kena covid, ya. Nah, gue langsung mikir nih, jangan-jangan gue bisa nggak kena covid gara-gara gue suka humor. Kalau yang itu iya, hebat berarti, Tuhan hebat, keren ya Allah gitu ya. Kenapa nggak coba teman-teman lain coba praktekkan itu? Karena kalau nggak salah beberapa kali gue ngobrol tuh, kalau covid itu udah, covid itu obatnya yang penting lu bahagia, bahagia, jangan berusaha untuk mikir apa-apa. Ya gue sih agak mikir ya, ketika kalau covid masa lu bahagia. Bukan itu masalahnya, berusaha untuk berpikir bahagia biar lu cepet sembuh gitu. Gue sih sampai sekarang masih percaya bahwa humor itu adalah obat yang paling mujarab, ya. Ketika ada kerjaan yang loadnya tinggi, ya gue ikutin, kan gue nggak mungkin ngeluh. Jangan ngeluh, ikutin aja. Tapi gue coba untuk menghibur diri gue selama gue kerja. Dengan cara apa? Ya bercanda sama teman-teman gue. Kalau nggak bisa bercanda gimana, share? Ada YouTube. Kalau dimarahin gimana? Jangan ketahuan. Itu doang. Gue bersyukur teman-teman punya orang-orang yang lumayan humoris, yaitu teman-teman pelawak. Jadi kalau pelawak-pelawak ngumpul nih, Sir, rapat pengurus pusat Paski. Wah, gue datang semangat. Kenapa? Karena gue tahu rapatnya cuma 30 menit. Ngumpulnya 4 sampai 5 jam. Rapat 30 menit, sisanya itu bercanda doang. Itu obat paling manjur. Ya. Mungkin berpikir gara-gara itu kali ya. Insya Allah gue nggak terlalu sering-sering sakit gitu loh. Gue lihat teman-teman gue yang punya kebiasaan gampang stres ya. Memang mereka agak sering sakitnya sih kalau gue lihat-lihat ya. Gue nggak mau itu terjadi sama gue, makanya gue berusaha diri gue semaksimal mungkin untuk tidak gampang stres. Tapi bisa nggak, Sir? Lu ada masalah dan lu nggak stres? Pernah sih gue stres. Ya bohong lah kalau manusia nggak pernah stres. Tapi itu mungkin mungkin guanya sudah melampaui batas kemampuan gue mungkin ya. Soalnya gue agak takut ngomong itu karena kan ada salah satu, entah hadis entah ayat gue nggak tahu ya, karena gue bukan ahli situ, yang bilang bahwa Allah itu nggak akan kasih cobaan melebihi kemampuan.
makhluknya. Jadi gua nggak akan dikasih cobaan yang gua nggak paham, yang gua nggak bisa ngatasin gitu loh. Atas dasar itu, gue merasa bahwa semua yang dikasih ke gue itu bisa gue atasin dengan baik. Yang penting gue bisa berpikir dengan jernih, caranya gimana. Cobalah untuk mencintai humor. Begitu kira-kira.